Baik, selamat pagi adik-adik ya. Kita lanjutkan topik pelajaran kita hari ini tentang Java 9 yaitu sorting ya. Sorting ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah pengurutan ya. Nah, jadi kita akan pelajari tujuannya. Yang pertama tujuannya adalah mahasiswa mengetahui pengurutan data, mahasiswa mengetahui metode-metode dalam pengurutan data. Ketiga, mahasiswa dapat menerapkan dan memahami perintah-perintah pengurutan data. Ya. Nah, apa pengurutan atau sorting itu sebenarnya ya? Jadi sorting bisa didefinisikan sebagai suatu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Sorting yang kita terapkan menggunakan tipe data array agar pemahaman serta pengimplementasiannya lebih mudah. Oke ya, jadi ini masih topik dalam menggunakan array ya. Pada umumnya terdapat dua jenis pengurutan. Ada yang pertama ascending, ini dia adalah pengurutan secara menaik. Lalu ada descending, pengurutan secara menurun, ya menaik, menurun. Contoh, ada suatu data acak 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Nah, kalau dia ini diurutkan secara ascending, dia menjadi 2, 3, 8, 10, 15, 22. Kalau diurutkan secara descending, menjadi 22, 15, 10, 8, 3, 2. Untuk melakukan proses pengurutan tersebut, dapat digunakan berbagai metode, cara, atau metode pengurutan data dengan sort ya. Banyak metode sort ya, ada bubble sort, ada insertion sort, selection sort, heap sort, merge sort, quick sort, dan lain-lain. Nah, hari ini untuk bahasan kita di topik yang ke-9 ini kita akan pelajari dua saja, yaitu metode bubble ya, bubble dan insertion sort. Oke. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu metode sorting, metode pengurutannya. Yang pertama adalah bubble atau exchange sort. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling tidak efisien karena memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Konsep dasar dari bubble sort ialah memindahkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang itu lebih besar atau lebih kecil dari elemen berikutnya, maka ditukar atau berpindah posisi. Ya. Nah, aturannya juga sudah ada di sini. Kalau untuk proses bubble sort, kalau kita ingin mengurutkan data array tersebut secara ascending, ascending tadi maksudnya menaik ya, maka kalau kita mau membandingkannya dari data paling awal, data yang paling awal dibandingkan dengan data berikutnya, berarti data kedua ya. Data paling awal kita anggap data pertama, dibandingkan dengan data berikutnya, jika ternyata lebih besar, maka ditukar. Nah, yang awal lebih besar dengan yang kedua, maka dia dipindah jadi posisinya ke sebelah kanannya. Itu kalau ascendingnya mulai dibandingkan dari awal ya. Kalau data yang paling akhir juga boleh. Kalau data yang paling akhir berarti yang paling belakang dia nanti. Dibandingkan dengan data sebelumnya berarti yang terakhir kedua. Jika ternyata lebih kecil maka tukar. Nah, ini sebaliknya. Jika data yang paling akhirnya lebih kecil maka dia akan dipindahkan ke sebelah kirinya. Ya, itu kalau secara ascending, ingat dari terkecil ke terbesar. Nah, kalau secara descending maka dia jadi sebaliknya ya. Kita lihat. Sebaliknya itu begini. Kalau ini jika ternyata lebih besar maka tukar yang ini. Kalau dia secara descending dan dibandingkan yang di awal, maka data yang lebih kecil yang akan ditukar. Begitu juga yang kalau dia dibandingkan data yang paling akhir, maka jadi yang lebih besar yang akan ditukar. Nah, jadi kita bebas memilih yang mana. Kita mau melakukan pengurutan bagaimana, apakah secara ascending atau descending. Itu dia yang pertama. Yang kedua, apakah data yang mau kita bandingkan itu data yang awal dulu, dari awal,
atau data yang paling dari akhir. Nah, terserah. Ini bisa dua-duanya. Ini dari sini ascending, dari sini juga ascending. Dari sini kita buat ini descending, dari sini pun dibuat juga descending. Yang penting itulah metode bubble sort. Di sini ada gambarannya. Dia membandingkan mau dari mana, apakah dari elemen depan, apakah dari elemen belakang, boleh. Misalnya dari elemen depan. Kalau dia secara ascending, ini kan lebih besar. Dibandingkan elemen pertama dengan elemen kedua, apakah 20 lebih besar dari 3? Iya, maka ini ditukar. Kalau ditukar posisinya kan menjadi 3, di sini 20 kan ditukar dia, dipindah dia. Nah, ya kan? Nah, lanjut lagi dia, ada gambarnya lagi di sini. Nah, 20 dipindah, di sini jadi 20 kan? Nah, tentu dibandingkan lagi yang ini. Apakah 20 kan masih di sini 20 lebih besar dari 17? Iya, maka pindah lagi 20. 17 jadi ke sini. Nah, ya kan makanya tidak. Jadi urutannya jadi begini. Jadi ini 3 jadi 17, lalu pindah lagi 19, 20-nya jadi kemari. Ya. Nah, dan seterusnya. Nah, yang 25 9, tuker 9-nya ke kiri, 25-nya jadi ke kanan. Kan? Nah, kalau ini masih lebih kecil, maka yang 35 16, 16-nya ke kiri, 35-nya ke kanan. Nah, 16-nya ke 27, ini 35 16 27-nya pindah, 35-nya yang pindah 42. Nah, posisinya sudah berubah. Udah 3 17 19 20. Ini masih lebih besar dia, ya kan? Nah, itu kan dia. Sampai akhirnya nanti prosesnya dia jadi berurut yang terkecil. 3, 19, 3, 9, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 35, 42. Sampai iterasi kelima. Ya, di iterasi kelima dia baru dia berurut. Seperti itu. Gambaran cara kerjanya. Ya. Nah, membandingkan ya elemen yang pertama dengan elemen berikutnya. Kalau ini dari depan, kalau dari belakang juga bisa. Dari belakang tentu sebaliknya ya kan, kalau dia di sini dia lebih kecil, maka dipindahkan ke kiri. Kalau di sini kan lebih besar, dipindahkan dia ke kanan. Nah, itulah konsep cara kerja dari bubble sort atau istilahnya sinking sort. Ya. Mudah-mudahan bisa ya dipahami ya. Begini cara kerja dari sorting atau bubble sort. Kalau mau kita buat ilustrasi juga boleh ya. Misalnya kita kasih dulu sini, misalnya ada suatu data array. Catat aja dulu ya ilustrasinya. Bagaimana gambaran proses kerjanya. Proses kerja bubble sort. Ya. Oke, misalnya ada suatu array, nama arraynya adalah X sama dengan. Nah, data-datanya adalah misalnya kita buat dia data yang tidak berurut. Misalnya ada 9, 4, 7, 10, 8, 3, 6. Ya. Oke ya. Nah, ini dia untuk datanya. Maka bagaimana prosesnya? Ya, kita kan sudah tahu bahwasanya setiap data ini memiliki indeks. Ini indeksnya 0, indeksnya 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6. Ya. Maka prosesnya kita masuklah iterasi pertama. Nah, bagaimana iterasi pertama itu maksudnya perulangan pertama. Iterasi yang pertama. Nah, bagaimana membandingkannya? Tentu yang dibandingkan adalah kita mau membuat secara ascending ya, dari terkecil ke besar. Namun yang kita bandingkan dari awal, berarti X indeks yang ke 0. Nah, tadi
aturannya adalah kalau ascending yang dari pertama dia adalah jika dia lebih besar, maka kita gunakanlah dia simbol lebih besar. Apakah X lebih besar dari X? X itu nama array ya, X indeks yang pertama. Itu kan sama dengan apakah 9 ya? Apakah 9 lebih besar dari 4? Jawabnya adalah ya. Ya kan? Kalau ya, maka apa? Maka posisi ditukar. Posisi ditukar. Kan gitu dia kan? Nah, posisi ditukar dia menjadi ke posisi ditukar dia menjadi X itu menjadi 4 ya. 4, 9, 7, 10, 8, 3, dan 6. Kan dibesar dia kan. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke proses yang berikutnya. Proses berikutnya itu tentu nah ini dia ya, kan sudah ditukar dari 1 ke 2. Nah, baru 2 ke 3 ya kan. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke dan seterusnya. Berarti kan yang dibandingkan masih lagi dia ini. Apakah X 0, 1, 1, 2 ya. 1 lebih besar dari X 2. Nah, maka ini sama dengan menjadi apakah yang ke 1 ini kan posisi yang terbaru ya. 0, 1 berarti yang ini sekarang kan gitu dia. Nah, maka ini apakah panjangnya nih ceritanya ya. Apakah 9 kan gitu kan. 9 lebih besar dari 7 ya. Jawabannya tidak. Kalau tidak ya tetap posisinya. Kalau tidak maka posisi tetap ya kan. Posisinya tetap. Oke. Kalau tetap posisinya ya berarti sama aja. Nah, begitu dia terus. Ini tetap ya kan. Sekarang 01, 12 berarti sekarang 23 kan gitu kan. X 2 dengan X 3. Nah, gitu logikanya. Nah, X2, X3 itu berarti apakah yang kedua berarti yang ini yang terakhir ya kan. 0, 1, 2, 7 kan gitu kan. Apakah 7 lebih besar dari 10? Jawabannya adalah tidak. Maka posisinya tetap. Ya sama ya. Nah, beginilah seterusnya cara kerja dari bubble sort. Nah, masuk lagi dia ke X untuk yang 3 lebih besar dari X indeks yang keempat. Nah, kalau 3 ke 4 berarti dia itu apakah dari sini 0, 1, 2, 3, 10 lebih besar dari 8. Oh, apakah 10 lebih besar dari 8? Ya, jawabnya adalah ya. Maka posisi ditukar. Nah, posisi ditukar dia menjadi gimana? Jadi saya copy ya. Menjadi kan yang 10 tadi dengan 8, maka di sini menjadi 8. Ini menjadi 10. Ya kan? Nah, masing-masing dia dibuat. Oke. Saya itu untuk iterasi pertama. 4, 9, 7, 8, 10, 3, 6. Nah,
Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya tinggal kita lanjutkan lagi. Maka kita bandingkan lagi dia. Ini panjang nih dia. Makanya dia ini paling sederhana karena waktunya paling lama. Seperti pengertiannya tadi kalau sorting menggunakan bubble sort. Ini dia menjadi ke tadi 3, 4. Berarti ini menjadi 4 dengan 5. Ya. Berarti 4 dengan 5, kita lihat yang dari sini ya, yang terbaru datanya 0, 1, 2, 3, 4-nya 10. Nah, ini dia 5. Maka kan dibandingkan apakah ya 10 lebih besar dari 3? Jawabannya ya, ya kan? Ya. Nah, maka posisi ditukar. Nah, tukar lagi dia menjadi posisi array-nya menjadi ini dia 3 dulu. Sini sudah menjadi 10. Oke. Ya kan? 4, 9, 7, 8, 3, 10. Belum terurut. Belum. Masih dia iterasi pertama. Nanti kita lihat iterasi berapa dia bisa terurut. Secara ascending ini kita membandingkannya. Makanya lebih besar simbolnya. Kalau sudah, maka kita bandingkan lagi dia untuk si X dengan 5 lebih besar. Apakah lebih besar dengan X yang ada di indeks yang ke-6? Maka ini kan sama dia. 10-nya itu terus dia digeser ke kanan supaya, karena nilai 10 paling besar ya kan. Akhirnya kan dia berurut dia dari terkecil ke terbesar. Apakah 10 lebih besar dari 6? Jawabannya adalah ya. Maka posisi ditukar. Oke. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya ini sudah menjadi si 10-nya di akhir, ya kan? Ini 6, ini 10. Nah, ini untuk iterasi yang pertama. Iterasi pertama, hasil di awal ini berubah menjadi ini dia. 4, 9, 7, 8, 3, 6, 10. 4, 9, 7, 8, 3, 6, 10. Banyak prosesnya, ya kan? Sampai akhirnya jadi angka 10 di belakang. Oke, maka masuklah ke iterasi yang kedua. Kan udah semua dibandingkan kan sampai 6 kan habis. 5 dibandingkan dengan 6. 6 dibandingkan dengan 7 kan gak ada lagi. Ya. Karena kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Oke, sekarang kita coba dulu iterasi yang kedua. Berarti ini hasilnya yang pertama. Ya. Pengurutannya, maka kita buat lagi iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua, maka sama, kita akan bandingkan lagi. Tapi ingat, data yang terbaru itu adalah seperti ini urutannya, bukan seperti ini lagi. Tapi kita copy saja ini, ya. Lalu kita sesuaikan. Iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua tetap dibandingkan 0 dan 1. 0 dan 1 itu berarti dia 4 dengan 9. Berarti apakah 4 lebih besar dari 9? Tidak ya kan? Nah, kalau tidak, maka posisinya tetap. Posisi tetap. Posisi tetap ya berarti tetaplah ini dia nilainya. Ya kan? Nah, baru masuk lagi lah kita. Posisi tetap. Masukkan lagi dia untuk yang dibandingkan berikutnya adalah 1 dan 2. Apakah indeks 1 lebih besar dari 2? Nah, 1, 0, 1, 2 berarti 9 dengan 7 kan? Nah, apakah 9 lebih besar dari 7? Jawabannya iya. Ya, kalau iya, maka posisinya ditukar. Kalau posisi ditukar, kan berarti dia posisinya berubah menjadi 4, 7, 9. Nah, posisinya ditukar, ini dia posisinya menjadi 4, 7, 9. Oke. Nah, 4, 7, 9. Nah, nanti ini kalian lanjutkan terus ya, kira-kira sampai di iterasi keberapa dia sampai akhirnya. Kalau kita urutkan ini,
ya kita urutkan dia terus dengan cara kerja begini, kan lama dia ini memang bubble sort ya kan. Kira-kira nanti hasilnya, ya silakan dilanjutkan. Hasilnya dia menjadi, kalau sudah terurut tentunya apa? Dia menjadi si 3, 4, ya, 3, 4, 6, 7, ya, lalu 8, lalu 9, lalu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ini hasilnya nanti dia. Nah, di iterasi keberapakah dia berurut seperti ini? Ya, di iterasi keberapakah akan terurut seperti hasil di atas? Ya. Nah, inilah nanti kalian kerjakan saja manual, ya. Lalu ini menjadi salah satu soal post test yang jawabannya hanya kalian buat iterasi ke berapa dia? Tulis saja secara manual di kertas, ya. Ini salah satu soal post test. Oke. Nah, kalau programnya bagaimana? Programnya tinggal di copy saja ya. Yang penting kalian paham cara kerjanya untuk yang namanya bubble sort. Nah, ini dia programnya. Nah, ini sudah ada datanya yang tidak terurut array-nya ya. Bisa langsung kita copy saja. Ini programnya sudah berjalan, makanya bisa abang sampaikan, tinggal kalian copy saja. Oke, Ctrl C, masukkan ke program Java di bawah to do ya, bawah to do, Ctrl V. Oke, Ctrl S, kita jalankan. Nah, kita lihat di sini juga dia sudah ada prosesnya. Nah, ada iterasi keberapa ini? Iterasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, dari contohnya ini kan data sebelum diurutkan. 5, 3, berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama 7 data ya kan? 7 data. Nah, ini dia proses yang pertama, iterasi pertama. Iterasi pertama hasil pengurutannya menjadi 5, 30, 12, 8, 45, 26, 19, 20. Oke. Ya kan? Baru yang kedua 5, 8, 30, 12, 45. Kedua. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh baru dia berurut. 5, 8, 12, 19, 20, 26, 30, 45. Nah, cara kerjanya seperti yang ada di bahan tadi. Hasilnya menjadi seperti ini. Ini data setelah diurutkan. Ya, nah inilah dia programnya. Nah, bisa kalian lihat memindahkannya itu, ini dia programnya intinya. Memindahkan. Pengujiannya itu bagaimana indeksnya tadi? Ini dia if. Nah, lihat indeksnya. If x nama array-nya, ini nama indeksnya, maka dia akan membandingkan. Kenapa di sini lebih besar? Kalau di sini lebih besar berarti dia akan menghasilkan pengurutan secara ascending. Nah, seperti aturannya tadi, kalau dia lebih besar. Ya kan? Ya. Oke. Nah, ini dia untuk programnya untuk bubble sort. Ya. Selanjutnya insertion sort. Insertion sort ini metode penyisipan. Algoritma pengurutan dengan membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, setelah itu baru kemudian mengecek apakah elemen data berikutnya satu-satu kemudian akan dibandingkan lagi dengan elemen data yang sudah diurutkan. Nah, ini sudah ada gambar ilustrasinya. Nah, jadi dua langsung dia dibandingkan. Jadi 2, 8, 5 dipindahkan dulu, ya kan, mana lebih besar. Nah, selanjutnya bandingkan dengan yang ketujuh. Nah, langsung disisip saja dia. Ini kan nggak berurut ini kan. 5, 8, 7 kan nggak berurut. Dipindahlah 7 ini. Nah, jadi 3 yang dibandingkan. 5, 7, 8. Jadi insertion. Bayangkanlah seperti kartu. Kan ada kartu kan. Kalau kita lihat dia urutan kartunya itu nggak berurut, tinggal kita pindahkan saja. Di mana dia? Nah, disisipkan dia kemari. Jadi 5, 7, 8. Lalu ketiga ini dibandingkan lagi dengan 1. 1 tinggal dipindahkannya ada di sini. Jadi ke sini urutannya. 1, 5, 7, 8. Nah, bandingkan ke 9 berarti pas posisinya 9. Bandingkan dengan ketiga berarti dia dimasuk di antara 1 dan 5. Jadilah dia berurut. Nah, ya. Jadi dua elemen dibandingkan dia dulu, lalu bandingkannya secara satu persatu dengan elemen seterusnya.
Untuk programnya juga sudah berjalan ya adik-adik. Ini dia sudah bisa kalian copy saja. Berbeda ya. Ini dia berbeda programnya untuk insertion sort. Tapi hasilnya adalah sama untuk mengurutkan data array. Oke, Ctrl V saja. Kita jalankan. Lihat. Datanya array-nya ini dia. 857193. Belum berurut. Ya, ini dia sudah ada data sebelum diurutkan 857193, data setelah diurutkan 135789 sudah diurutkan. Oke. Ya. Nah, ini dia untuk Java ya, pengurutan. Nah, programnya dipelajari aja sendiri lagi ya kan. Nah, ini tetap perulangan array. Nah, pengujiannya itu di sini dia, ada dia pengujian iterasinya. Oke ya. Nah, ini untuk materi kita pengurutannya ada 2 yang kita bahas. Cara kerjanya kalian bisa pelajari dari pengertiannya ini, dibaca lagi. Nah, dari programnya nanti bisa kalian langsung membuktikannya. Oke. Dia mengharapkan ini bisa kalian ulangi lagi bagaimana langkah-langkah atau proses bubble sort ya sampai hasil akhirnya. Oke. Ini dulu penjelasan Abang lewat video Java yang 9 tentang sorting. Tetap semangat belajarnya ya, tetap jaga kesehatan dan selamat pagi semuanya ya.